Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini merupakan hari yang spesial untuk kita semua. Kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, maka dari itu kami akan mengajak teman-teman untuk membahas implementasi Pancasila sebagai bagian dari persiapan teman-teman mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Seperti apa? Soal implementasi Pancasila, kita awali dengan soal yang pertama. Berkaitan dengan soal yang pertama, dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila, upaya untuk mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan bagian dari implementasi Pancasila. Sila, apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Perlu teman-teman pahami dan kuasai konsep implementasi nilai-nilai Pancasila. Wajib teman-teman membaca 45 butir-butir Pancasila. Ini menjadi dasar atau landasan bagi teman-teman untuk menjawab soal implementasi Pancasila itu sendiri. Termasuk soal yang pertama, kata kuncinya adalah bekerja sama dengan bangsa lain. Opsi yang tepat, implementasi dari bekerja sama dengan bangsa lain itu merupakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sila ini menekankan pentingnya hubungan antar manusia yang berdasarkan penghormatan, keadilan, dan saling menghargai. Jadi tidak hanya dalam negeri teman-teman, juga dengan negara lain, sekaligus menciptakan suasana harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang B. Soal nomor 2. Warga suatu desa hidup rukun meski memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Mereka saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan tersebut merupakan implementasi Pancasila. Sila, apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci di soal nomor 2 adalah warga suatu desa itu rukun meski memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Ini berkaitan dengan toleransi di bidang agama. Ini sangat erat kaitannya implementasi Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena dalam sila ini menekankan pentingnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi opsi yang tepat, opsi yang A. Soal berikutnya, soal nomor 3, sikap untuk memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Upaya ini implementasi Pancasila sila apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci di soal nomor 3, teman-teman, itu berkaitan dengan memelihara ketertiban dunia. Ini merupakan implementasi dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena dalam sila ini menekankan pentingnya untuk memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga opsi yang tepat, opsi yang C. Soal berikutnya, soal nomor 4, sila keempat Pancasila secara garis besar mengandung makna demokrasi. Berikut ini yang merupakan sikap dan tindakan yang bersumber pada nilai Pancasila, terutama sila keempat. Adalah, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi opsi yang terbaik. Berkaitan dengan demokrasi. Itu merupakan implementasi dari sila yang keempat. Kalau opsi yang A, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ini berkaitan dengan sila kelima, teman-teman. Kalau opsi yang B, mengatur hubungan umat beragama dengan pemerintah agar tetap harmonis, ini juga berkaitan dengan agama, ya. Ini sila pertama. Kalau opsi yang C, adanya kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ini juga berkaitan dengan agama, sila pertama, teman-teman. Kalau opsi yang D, mengakui persamaan derajat, persamaan dan kewajiban antara sesama manusia. Ini berkaitan dengan sila yang kedua.
hak asasi manusia. Berkaitan dengan implementasi sila keempat, itu adalah mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan implementasi sila keempat. Sehingga opsi yang tepat, opsi yang I, teman-teman. Karena sikap yang paling relevan dalam sila ini adalah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai tersebut secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi opsi yang tepat, opsi yang E. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan pengamalan nilai Pancasila sila apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Berkaitan dengan tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Opsi yang paling tepat ini adalah bertentangan atau pelanggaran dari implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak membayar pajak tetapi tetap menikmati fasilitas negara, itu jelas bertentangan dengan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pajak, teman-teman, adalah salah satu bentuk kontribusi warga negara untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama. Sehingga tidak membayar pajak tapi menikmati dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, itu pelanggaran dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi opsi yang tepat, opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Pernyataan bahwa seseorang tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini merujuk pada nilai Pancasila sila apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Kata kunci di soal nomor 6 adalah tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena, sekali lagi teman-teman, sila ini menekankan untuk tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Sekali lagi, ini merupakan implementasi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Opsi yang E. Berikutnya soal nomor 7. Dalam menyusun skripsi, mahasiswa harus menulis secara orisinil dan menghindari plagiasi. Nia, seorang mahasiswa, sangat berhati-hati dalam menulis naskahnya dan memastikan tidak ada unsur plagiat dengan menggunakan aplikasi tertentu. Sikap Nia mencerminkan nilai Pancasila, yaitu apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci di sini adalah bagaimana menghindari plagiasi. Itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sila ini menekankan untuk menghargai karya orang lain. Dengan cara tidak melakukan plagiat, itu termasuk menghargai karya orang lain. Opsi yang tepat, opsi yang E. Soal berikutnya, soal nomor 8. Sikap suka bekerja keras dalam mencapai tujuan merupakan salah satu nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini mencerminkan nilai Pancasila sila apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci di soal nomor 8 adalah suka bekerja keras. Ini merupakan bentuk implementasi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sila ini sangat menekankan pentingnya bekerja keras, termasuk menghindari sikap dari pemborosan dan mengutamakan sikap sederhana. Itu berkaitan dengan implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sekali lagi opsi yang tepat, opsi yang E. Kita lanjutkan soal nomor 9. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
mencerminkan nilai Pancasila sila apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Kata kunci di soal nomor 9, teman-teman, itu berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Itu menunjukkan hak asasi manusia atau HAM. Ini merupakan implementasi Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam sila ini menekankan untuk tidak melakukan diskriminasi, apalagi dengan mengakui persamaan derajat itu berbeda. Di mana sila kedua ini memiliki titik fokus persamaan hak dan kewajiban setiap asasi manusia itu sendiri, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Kemudian soal nomor 10, ini berkaitan dengan opsi yang tepat. Kita akan analisis yang mana sekiranya pernyataan berikut yang benar terkait dengan 45 butir pengamalan dari Pancasila. Kita analisis satu persatu. Pernyataan yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, itu merupakan sila yang kedua. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini perlu dipahami teman-teman ya. Ini biasanya banyak yang keliru untuk memilih apakah sila 2 ataukah sila kelima. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan sila yang kelima, keseimbangan. Kalau opsi berikutnya, pernyataan nomor 3, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Ini pendapat atau kehendak, keinginan ya, itu sila yang keempat. Dan terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini sila yang pertama. Sehingga teman-teman opsi yang tepat adalah 2, 5, 4, dan 1. Opsi yang tepat opsi yang D. Itu berkaitan dengan analisis daripada pengamalan masing-masing sila. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang D. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, sebelum kami akhiri video kali ini, kami membagikan informasi yang menarik kepada teman-teman, di mana kami sudah membuka pendaftaran tryout gratis dengan soal yang menganalisis sesuai dengan kisi-kisi soal SKD CPNS tipe terbaru. Teman-teman silakan lakukan pendaftaran. Link pendaftarannya sudah kami cantumkan pada link deskripsi video kali ini. Pendaftaran tryout gratis ini berakhir sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2024. Tunggu apa lagi? Silahkan persiapkan diri dengan baik dengan cara mengikuti tryout ini, teman-teman. Sehingga apa yang menjadi harapan dari teman-teman itu bisa tercapai lolos CPNS tahun 2024. Baik, teman-teman. Itu tadi soal yang sudah kita bahas berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Tetap semangat latihan soal. Sekali lagi tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, di like, kemudian di share sehingga banyak teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.